Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sekalian untuk kesempatannya. Hari ini saya akan coba sharing dengan teman-teman sekalian tentang satu metode. Ini bisa dibilang sebenarnya tidak baru ya di dunia marine and fisheries atau dunia kelautan dan perikanan, tapi ini menjadi barang baru di Indonesia sebenarnya. Nah, mudah-mudahan bisa menambah wawasan teman-teman sekalian, sekaligus juga kita belajar gitu ya. Kalau bahasa kerennya one step ahead gitu ya. Kita belajar sesuatu yang mungkin orang lain belum pelajari. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman sekalian. Apa itu yang akan saya coba sampaikan siang hari ini? Jadi terkait dengan aturan pengendalian penangkapan ikan dalam kawasan konservasi perairan. Jadi kalau bahasa Inggrisnya, aturan pengendalian penangkapan ikan itu kita sebut sebagai Harvest Control Rules. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman bule-bule itu biasanya bilang HCR gitu ya, HCR Harvest Control Rules. Dan di Indonesia kan kebetulan ini sudah dijadikan peraturan menteri juga. Di Indonesia kan menjadi aturan pengendalian penangkapan. Jadi ini semua sudah paham gitu ya bahwa lautan kita itu menyediakan banyak sekali manfaat gitu ya, mulai dari perikanannya sendiri, kemudian secara biodiversity atau keanekaragaman hayati jelas itu sudah memberikan dampak ekologis yang tidak langsung juga memberikan dampak ekonomis terhadap kehidupan manusia. Di sisi lain yang memang kita manfaatkan baik secara langsung dan tidak langsung, antara ada transportasi, pariwisata dan juga budaya. Dan kita tahu juga bahwa coastal kita atau pesisir kita memberikan manfaat dalam perlindungan pantai, sehingga dampak ekologis yang diterima oleh ekosistem setelahnya itu berdampak minim dari adanya pengaruh dari oceanografi. Nah, kemudian air tawar juga punya pengaruh bagaimana kemudian das atau daerah aliran sungai sangat erat kaitannya dengan ekosistem yang ada di pesisir dan lautan. Jadi kalau kita bisa katakan bahwa tidak mungkin lah ya kalau lautan kita itu tidak memberikan manfaat sama sekali atau hanya sedikit memberikan manfaat. Ini kita sudah jauh lebih paham. Nah, kemudian di balik manfaat yang begitu banyak, kita menghadapi tekanan terhadap lingkungan laut yang juga semakin tinggi. Mulai dari pariwisata. Kenapa kemudian pariwisata ini kategorikan juga sebagai tekanan? Karena kalau tidak dikelola atau tidak menggunakan konsep ekotourism atau bahasa lainnya, Pariwisata tourism yang atau pariwisata yang kemudian berafiliasi terhadap lingkungan gitu kan ya, atau pariwisata yang bertanggung jawab, itu tentunya juga akan membuat perairan kita atau ekosistem pesisir laut kita juga kolaps. Pertanian, jelas apa yang membuat kemudian pertanian memberikan dampak jelas adalah limbahnya ya, limbah pertanian yang kemudian menjadi runoff terhadap sungai. Nah, dari sini yang kemudian berimplikasi terhadap pesisir kita melalui limpasan sungai tadi. Industri pun sama seperti itu. Pembangunan di wilayah pesisir jelas ketika memang tidak memenuhi tata ruang pasti akan berdampak negatif terhadap pesisir kita. Pertambangan dan yang ini yang mungkin sedang naik daun juga, kebetulan menteri kita juga sedang fighting untuk menghadapi isu ini, yakni illegal, unreported dan unregulated fishing atau penangkapan ikan yang tidak berizin, yang tidak legal dan juga tidak dilaporkan, kira-kira seperti itu. Nah, tingkat ancaman terhadap ekosistem pesisir itu pernah disampaikan oleh Burke et al. Tahun 2012, di mana memang di Indonesia di wilayah Coral Triangle, kita tahu bahwa Coral Triangle itu menjadi mega biodiversity di dunia, sehingga banyak sekali riset-riset yang dilakukan di wilayah ini, dan ini adalah salah satu publikasi yang disampaikan oleh Burke et al. Tahun 2012, di mana memang wilayah merah ini, titik-titik merah ini menandakan bahwa memang semakin terancam wilayah Coral Triangle atau segitiga terumbu karang kita. Nah, ini dibuktikan juga oleh data dari Gilson et al. Tahun 91 dan Bako Surtana tahun 2009, di mana membandingkan antara tahun 89 dengan 2009 terhadap
ekosistem mangrove di beberapa wilayah di Indonesia, dan terbukti bahwa dari 2 publikasi ini ada 21% penurunan luasan mangrove di Indonesia dalam 20 tahun terakhir. Nah, ketika bicara kawasan konservasi perairan, kalau dulu mindsetnya ketika bicara konservasi adalah pelarangan, betul? Nah, tapi sebenarnya makin ke sini di era modern sekarang ini, ketika berbicara kawasan konservasi perairan, di mana konservasi menjadi main jobnya, kita harus berpikir bahwa itu adalah investasi cerdas untuk melindungi keanekaragaman hayati, sekaligus bagaimana kemudian kita membangun perikanan kita. Nah, ini adalah konsep baru dalam ketika kita berbicara konservasi. Nah, kita tahu bahwa target nasional yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bahwa sampai dengan tahun 2020 diharapkan dibangun 20 juta hektar kawasan konservasi perairan. Ini dibedakan ya, KKP di sini bukan Kementerian Kelautan dan Perikanan, tapi kawasan konservasi perairan. Nah, kemudian ketika bicara KKP untuk perikanan pun kita akan bicara tata kelola perikanan. Bagaimana kemudian selain kita melindungi kawasannya, tapi kita juga kelola ikannya, gitu kira-kira seperti itu. Sehingga memang tata kelola perikanan menjadi penting untuk bisa bagaimana kita mendorong adanya modifikasi pengelolaan perikanan dari yang konvensional menuju perikanan yang modern. Salah satunya akan saya sampaikan di siang hari ini terkait dengan aturan pengendalian penangkapan tadi. Kemudian ketika bicara KKP, kawasan konservasi perairan, kita tidak bisa pungkiri bahwa yang kita kelola adalah laut, di mana laut tidak punya boundary, tidak punya batasan, sehingga antar KKP, antara kawasan konservasi itu pasti punya konektivitas. Namanya kemudian perlunya adanya jejaring kawasan konservasi perairan. Nah, ini yang sedang kita hadapi, perikanan LRR. Yang sedang kita hadapi adalah perikanan anti LRR ya, yang kemudian disebut dengan illegal, unreported, unregulated. Sehingga yang kita harapkan sebenarnya adalah perikanan yang legal, reported, dan regulated. Perikanan yang berizin kemudian dilaporkan, dalam artian dilaporkan tuh hasil tangkapannya selalu dilaporkan kepada pihak yang berwenang, kemudian regulated, diatur, tidak sembarangan asal nangkap tanpa ada aturan. Nah, yang terpenting selanjutnya dari 4 hal ini adalah kolaborasi. Jadi tidak bisa kemudian stakeholder atau pemangku kepentingan berdiri masing-masing tanpa kemudian ada satu konektivitas yang menyatukan mereka untuk bisa sama-sama mengelola kawasan konservasi perairan dalam kaitannya dengan membangun sektor perikanan kita. Nah, ini existing KKP di Indonesia atau kondisi terkini KKP di Indonesia. Saat ini per Desember 2016 ada 165 kawasan konservasi perairan dengan luasan sebesar 17,98 juta hektar. Artinya mungkin sudah hampir mencapai target lah ya. Tapi sebenarnya ketika bicara penetapan kawasan konservasi perairan kan belum tentu efektif dijalankan. Nah, itu yang menjadi PR kita bersama. Nah, sekarang kita coba memahami sedikit apa sih yang dimaksud dengan KKP untuk perikanan tadi. Jadi ketika bicara melindungi kawah habitat penting dan kritis dengan nilai konservasi tinggi, itu adalah tujuan utama dari pembentukan kawasan konservasi perairan. Kita coba lihat. Nah, ketika suatu kawasan dinilai memiliki nilai habitat penting dan kritis, sehingga kita canangkan sebagai kawasan konservasi yang tinggi, mempunyai nilai konservasi yang tinggi, maka kemudian kita membuat batasan di mana yang disebut di situ adalah kawasan konservasi perairan. Nah, konsekuensi dari pembentukan kawasan konservasi perairan adalah bahwa kawasan tersebut tidak bebas untuk dimasuki, tidak bebas untuk dimanfaatkan. Sehingga yang paling ciri khas dari suatu kawasan konservasi perairan adalah bagaimana si pengelola memberikan hak eksklusif perikanan bagi nelayan lokal. Jadi untuk nelayan non lokal atau nelayan andon ya bahasanya kalau kita sebut di dunia perikanan tangkap, itu tidak bebas masuknya seperti nelayan lokal gitu ya. Ini mungkin kita bisa lihat di sini, kalau ini yang hijau-hijau ini adalah kapal-kapal industri ya, kapal-kapal besar, sedangkan yang sampan-sampan ini kita asumsikan sebagai nelayan lokal.
Nah, ketika bicara kawasan konservasi perairan dengan hak eksklusif tadi, kita keluarkan tuh semua hak-hak yang tadinya diberikan kepada nelayan industri hanya diperuntukkan untuk nelayan lokal. Nah, kemudian kita tetapkan juga ketika bicara kawasan konservasi perairan, bukan berarti semua kawasan tersebut ditutup untuk dimanfaatkan, tapi kemudian kita kenal adanya zona larang tangkap atau no take zone. Nah, ini misalnya kita asumsikan seperti ini. Ada dua wilayah di dalam kawasan konservasi perairan yang kita ditetapkan sebagai zona larang tangkap, yang dimana di situ di dalam dinilai di dalam kawasan konservasi perairan tersebut, dua wilayah ini adalah memiliki tingkat habitat yang sangat penting dan paling kritis. Biasanya dia di situ adalah kenapa ditetapkan sebagai zona larang tangkap. Biasanya karena mereka di situ dinilai sebagai spawning ground dan juga feeding ground bagi ikan-ikan yang target juvenil ya, sehingga memang dinyatakan di situ bukan wilayah untuk penangkapan atau fishing ground seperti itu. Nah, artinya apa? Konsekuensinya ketika zona larang tangkap, nelayan lokal yang diberikan hak eksklusif tadi pun dilarang untuk menangkap di wilayah tersebut. Nah, sebenarnya apa dampak kemudian ditetapkannya zona larang tangkap dalam kawasan konservasi perairan? Ini sudah dibuktikan dari berbagai publikasi ilmiah yang ada, bisa dibaca di bawah sini, bahwa KKP yang dikelola efektif dalam kurun waktu tertentu bisa meningkatkan ukuran ikan hingga lebih dari 28%. Artinya apa? Kalau dibandingkan dengan tidak ditetapkan KKP, kemudian tidak ditetapkan zona larang tangkap, ukuran ikan itu akan semakin mengecil. Ini sudah banyak publikasi yang menyebutkan hal tersebut, di mana kemudian untuk bisa meningkatkan ukuran-ukuran ikan yang baik yang ada di alam maupun yang tertangkap nantinya, itu kita menetapkan KKP dan juga zona larang tangkap di dalamnya itu sangat efektif untuk meningkatkan ukuran-ukuran ikan tadi. Kemudian dengan adanya KKP kita juga sudah membuktikan bahwa kelimpahan ikan meningkat sebesar 166%, dengan kemudian dampak yang lebih besarnya lagi adalah biomasa ikan yang juga meningkat sampai 446%. Ini jelas memang sudah dibuktikan dari riset-riset yang ada bahwa KKP atau kawasan konservasi perairan menjadi mutlak untuk kemudian dibangun, dibentuk untuk kemudian menjamin bahwa perikanan kita ke depan akan berkelanjutan. Dan catatan penting selanjutnya adalah ketika KKP dibentuk, 21% jenis ikan lebih beragam dibandingkan dengan kawasan yang tidak ditetapkan kawasan konservasi perairan di dalamnya. Nah, artinya apa? Dampak lainnya juga adalah bahwa ketika kawasan konservasi perairan itu dibentuk, kita lihat di sini bahwa ketika ada zona larang tangkap, di situ ikan bebas untuk berpijak gitu ya, untuk memijak, untuk kemudian melakukan pembesaran tanpa diganggu oleh upaya penangkapan atau pemanfaatan. Sehingga dampak berikutnya adalah si kawasan konservasi perairan dapat mendukung spillover ikan. Jadi menyebarnya ikan gitu ke wilayah non kawasan konservasi. Nah, ini menjadi keuntungan yang sangat luar biasa, sampai 30% gitu ya, dibandingkan ketika tidak ada kawasan konservasi. Nah, kita lihat simulasinya seperti ini. Nah, bagaimana kemudian ada 8 tips ya, 8 tips atau 8 apa bisa kita bilang, 8 langkah gitu ya, bisa kita lakukan untuk bisa menjamin bahwa ketika bicara KKP kita juga akan menjamin perikanan itu akan berkelanjutan. Nah, tujuan dari KKP yang menjamin perikanan berkelanjutan adalah tentunya pertama adalah mengelola stok perikanan secara lestari, kemudian melindungi habitat laut penting, dan ketiga mendukung mata pencarian masyarakat.
Nah, langkah-langkahnya mulai dari mengoptimalkan desain KKP, kemudian membangun jejaring KKP, membangun strategi perikanan atau kemudian kita sebut sebagai harvest strategi, memberikan hak eksklusif perikanan untuk masyarakat, praktek pengelolaan yang lebih baik gitu ya, atau biasa kita sebut dengan BMP atau Best Management Practices. Kemudian ada skema pendanaan berkelanjutan atau biasa kita sebut dengan fishery subsidies, di mana subsidi-subsidi yang diberikan untuk nelayan, untuk pembangunan perikanan itu tidak salah sasaran. Artinya jangan sampai kemudian subsidi yang diberikan malah menjadi bumerang bagi keberlanjutan yang kita bangun. Kemudian ada transformasi pasar perikanan, ini yang kita secara sosial ekonomi kita coba minimalkan agar memang kesejahteraan itu mutlak milik masyarakat, gitu ya. Kemudian pemantauan dan evaluasi secara berkala ini menjadi faktor penting ya, 8 ini dari proses ada. Nah, di bagian berikutnya kita hanya akan fokus bagaimana kita bisa coba mencapai tujuan pertama dari pembangunan KKP untuk perikanan berkelanjutan, yakni mengelola stok perikanan yang lestari. Nah, ini mungkin teman-teman sudah banyak pernah lihat bagaimana kemudian Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Komnas Kajiskan atau Komisi Nasional Pengkajian Stok Ikan setiap tahun biasanya melansir tingkat eksploitasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan atau WPP Republik Indonesia. Ada berapa WPP di Indonesia? Tinggal hitung aja nih. Ya. Ada 11 ya. Ada 11 WPP di mana kalau kita lihat perairan Aceh itu meliputi 2 WPP, WPP 572 dan 571 ya. Jadi ini wilayah pengelolaan perikanan ini didasarkan pada karakteristik perikanan di masing-masing wilayah, sehingga memang kemudian ditetapkan bahwa ada 11 KKP. Maaf, ada 11 WPP di wilayah perairan Indonesia. Kemudian kalau teman-teman tahu di sini ada merah, kuning, hijau, kira-kira apa artinya? Kalau merah itu artinya apa? Berbahaya ya, artinya sudah pada kondisi yang mengkhawatirkan. Kuning itu artinya mendekati, mengkhawatirkan. Kemudian hijau ini artinya masih baik. Nah, ini adalah dasar dari penetapan merah, kuning, hijau di langit yang biru tadi. Jadi ini adalah disebut kurva MSY atau Maximum Sustainable Yield, di mana ini adalah satu model untuk bisa mengkaji seberapa banyak stok ikan kita yang tersedia di laut. Kira-kira seperti itu. Bagaimana membentuk kurva ini? Itu beberapa model bisa digunakan. Salah satunya yang paling umum adalah model Schaeffer, model matematis. Mungkin beberapa teman-teman mempelajari itu di jurusannya. Jadi ini adalah bagaimana mengaitkan antara upaya tangkap, upaya yang diberikan, effortnya gitu ya, melalui jumlah kapal yang beroperasi, trip penangkapan yang ada, dengan hasil tangkapan yang didapat. Yang kemudian kalau teman-teman kenal ada catch per unit effort, pernah dengar atau CPW. Nah, itu adalah dasar dari pembentukan kurva ini. Ketika dimasukkan ke dalam modelnya, dia akan menunjukkan statusnya ada di mana nih, di hijau kah, di kuning kah, atau di merah. Kalau di sini hijau tentunya berada pada posisi yang aman. Kuning artinya mendekati. Kalau kuning ini biasa disebut juga full exploited. Kalau hijau under exploited. Nah, yang merah ini kita sebut sebagai over exploited. Atau biasa kerennya juga disebut over fishing ya. Nah, ini dasarnya penentuan titik. Jadi MSY itu adalah titik puncak dari kurva parabola ini yang menentukan bahwa di sinilah posisi biomasa saat MSY. Kalau MSY itu nantinya akan berimplikasi terhadap berapa sih hasil tangkapan yang boleh kita panen selama 1 tahun. Kalau BMSY berarti dia biomasa yang seharusnya ada di laut, biomasa ikan tentunya, yang kemudian menjamin bahwa ikan itu tetap lestari. Itu konsep MSY. Nah, sekarang kita coba lihat status perikanan karang. Ini ambil contoh ya, yang disampaikan oleh Bonini et al. Tahun 2011, bahwa
ketika ada 3 skenario yang diuji cobakan oleh si Bonini dan kawan-kawannya ini terhadap perikanan karang di kawasan Coral Triangle. Ada 3 skenario. Skenario pertama adalah BAU atau business